لا تروح شايل شنطه والله يفكرون اقول لك هذا جاي سعودي يخرب الدنيا اي خرب الدنيا شايف وجهي شايف. Pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi, termasuk gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Ratusan keluarga mengungsi menuju Sidon dari kota dan desa di dekat perbatasan Israel Hizbullah. Para pengungsi mengungsi setelah serangan udara Israel menewaskan 11 orang di distrik Nabatiyeh. Pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka karena takut operasi militer Israel akan berlanjut. Jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel meningkat menjadi 11 orang. 7 orang tewas di Ansar dan 4 orang di Deir al-Zahrani. Serangan Israel juga melukai 19 orang. Serangan Israel ke Lebanon Selatan menewaskan warga sipil, 3 diantaranya anak-anak. Serangan Israel ke kota Deir al-Zahrani di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan menewaskan 4 orang. Serangan juga melukai 17 warga lainnya. Di hari yang sama, Israel juga menyerang kota Ansar. Tang juga berada di distrik Nabatiyeh. Serangan ini menewaskan 7 orang, diantaranya korban adalah 2 wanita dan 3 anak-anak. Israel beralasan menargetkan infrastruktur milik Hizbullah di Nabatiyeh dan Ansar. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengutuk serangan di Lebanon Selatan dan menyebut Israel melanggar kesepakatan yang dibuat antar kedua negara. Lebanon pun mempertanyakan komitmen Israel dalam negosiasi damai yang saat ini masih berlangsung. Ketegangan kembali memanas di tepi barat. Sejumlah aktivis dari berbagai negara berupaya menerobos blokade tentara Zionis Israel di kota Kusra demi mengirim bantuan untuk warga Palestina dan tim medis. Aktivis juga membentangkan spanduk menyerukan penghentian kekerasan dan teror pemukim. Aksi solidaritas ini terhenti saat para aktivis berhadapan dengan tentara Zionis Israel. Pasukan Israel berdiri di depan rumah sebelum mendorong para aktivis menjauh dari lokasi. Aktivis menyebut warga terjebak di rumah telah terjebak selama 1 pekan dan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. Iran memamerkan puing-puing pesawat militer Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil dirobohkan selama perang. Iran memamerkan puing-puing drone Amerika Serikat dan Israel serta bagian dari pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan sejumlah badan drone yang hancur dan rangka pesawat ringsek. Seluruh puing tersebut dipamerkan di dalam sebuah bunker. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim puing-puing tersebut berasal dari drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat dan drone pengintai Hermes 900 milik Israel. Sejumlah puing merupakan bagian dari pesawat tempur F-15 Angkatan Udara Amerika yang diklaim berhasil dijatuhkan selama pertempuran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan dirinya tidak mempercayai Iran. Trump juga tegaskan Selat Hormuz di bawah kendali penuh Amerika Serikat. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Informasi tadi mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Reza Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Ratusan pelajar dan sejumlah guru di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara juga diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG. Terkait ini, Badan Gizi Nasional langsung melakukan investigasi dan mencopot Kepala Dapur SPPG. Hingga kini tercatat 325 pelajar dari 3 sekolah mengalami gejala diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Pelajar mengalami mual, muntah, dan lemas sehingga harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Bupati Karo, Antonius Ginting, menyebut sejauh ini tidak ada korban yang mengalami kondisi parah. Namun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena sejumlah pelajar baru mengalami gejala setelah tiba di rumah. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik dan tidak ada masalah yang serius. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Menanggapi kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung berkoordinasi dengan Bupati Karo, Antonius Ginting, untuk memastikan penanganan para korban berjalan maksimal dan menyampaikan permintaan maaf. Selamat malam Pak Bupati. Siap. Saya minta maaf Pak Bupati, ini ada yang ramai keracunan ya di tempat Bapak ya? Siap. Kami dari 5 jam yang lalu satu-satu semuanya kami sudah datangi, Pak. Aduh, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih atas responnya yang prima Pak. Saya perbaiki ini. Minta maaf Pak, kita niat hati kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada. Kami investigasi Pak, nanti kami investigasi. Dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya, kemudian Kepala SPPG-nya kami copot Pak. Usai insiden ini, pemerintah Kabupaten Karo memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah, sementara penyelidikan penyebab keracunan masih terus berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan.